Pada awal abad ke-10, Kekhalifahan Abbasiyah mengalami masa penuh gejolak, dan di tengah situasi yang tidak menentu itu, seorang anak laki-laki bernama Abu al-Fadl Ja'far ibn Ahmad al-Mu'tadid diangkat menjadi khalifah dengan gelar Al-Muqtadir Billah. Ia lahir pada tahun 895 Masehi dan merupakan putra dari Khalifah Al-Mu'tadid dan selirnya, Syagab. Ketika ayahnya meninggal, kekhalifahan mengalami kekosongan kekuasaan dan terjadi persaingan untuk menentukan penggantinya. Pada awalnya, para petinggi pemerintahan memilih Al-Muqtafi, saudara laki-laki Al-Muqtadir, sebagai khalifah. Namun setelah Al-Muqtafi wafat pada tahun 908 Masehi, Al-Muqtadir yang saat itu baru berusia 13 tahun, dipilih sebagai penggantinya, karena para pejabat berharap dapat mengendalikan pemerintahan melalui seorang khalifah muda yang lemah. Sejak awal pemerintahannya, Al-Muqtadir bukanlah penguasa yang memegang kendali penuh. Pemerintahan sebenarnya dijalankan oleh pejabat-pejabat istana, terutama ibunya, Syagab, yang memiliki pengaruh besar dan sering terlibat dalam pengangkatan serta pemecatan pejabat tinggi. Para wazir dan komandan militer juga memainkan peran penting dalam pemerintahan. Namun mereka lebih banyak bertindak demi kepentingan pribadi daripada menjaga stabilitas kekhalifahan. Akibatnya, kekuasaan Abbasiyah semakin melemah, dan kekacauan politik menjadi hal yang biasa. Sering terjadi perselisihan di antara para pejabat istana, yang menyebabkan pergantian wazir secara terus-menerus. Sepanjang 24 tahun pemerintahannya, Al-Muqtadir menunjuk dan memecat lebih dari 30 wazir, yang menunjukkan betapa tidak stabilnya pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Di bawah pemerintahannya, kekhalifahan menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar. Keuangan negara mengalami defisit parah akibat pengeluaran yang tidak terkendali dan maraknya korupsi di kalangan pejabat. Kekhalifahan Abbasiyah semakin kehilangan kendali atas wilayah-wilayahnya, dengan banyak provinsi yang memisahkan diri atau berada di bawah kendali dinasti lain. Di Afrika Utara, dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah semakin memperkuat posisinya dan menentang kekuasaan Abbasiyah. Di Persia dan Asia Tengah, dinasti Samaniyah dan Buyid mulai mengukuhkan dominasi mereka. Sementara di Mesir, gubernur-gubernur setempat semakin bertindak secara mandiri, tanpa mengindahkan perintah dari Baghdad. Selain tantangan eksternal, ketidakpuasan di dalam negeri juga semakin membesar. Pejabat istana yang korup seringkali memanfaatkan kelemahan Al-Muqtadir untuk memperkaya diri mereka sendiri, sementara rakyat semakin menderita akibat pajak yang berat dan kebijakan ekonomi yang tidak efektif. Kondisi ini menyebabkan maraknya pemberontakan, termasuk pemberontakan Karamita, sebuah kelompok ekstremis yang melakukan serangan besar-besaran terhadap wilayah Abbasiyah. Pada tahun 930 Masehi, kelompok Karamita bahkan berhasil menyerang Mekah dan mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah, suatu penghinaan besar terhadap Abbasiyah sebagai pemimpin dunia Islam. Kekhalifahan yang dahulu begitu kuat dan dihormati, kini tampak tidak berdaya dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Meskipun pemerintahannya dipenuhi dengan kekacauan politik dan kemunduran militer, masa Al-Muqtadir tetap menyaksikan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Baghdad tetap menjadi pusat pembelajaran dengan para ilmuwan, penyair, dan ulama yang terus berkontribusi dalam berbagai bidang. Namun, pencapaian ini tidak cukup untuk menyelamatkan kekhalifahan dari kehancuran yang semakin nyata. Otoritas Al-Muqtadir yang lemah membuat banyak pihak di istana berusaha menggulingkannya. Pada tahun 932 Masehi, sebuah kudeta dilakukan oleh para pejabat tinggi yang sudah muak dengan ketidakmampuan khalifah dalam mengendalikan negara. Mereka berusaha menggantikannya dengan saudaranya, Al-Kahir, tetapi kudeta ini gagal, dan Al-Muqtadir tetap bertahan. Namun, keadaan tidak berubah, dan beberapa bulan kemudian pemberontakan baru pecah. Pada bulan Oktober 932 Masehi, Al-Muqtadir dipaksa untuk turun takhta oleh pasukan yang memberontak di Baghdad. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit, ia akhirnya terbunuh di dekat gerbang Al-Mukhtar. Kematian Al-Muqtadir menandai titik balik bagi kekhalifahan Abbasiyah, yang semakin kehilangan kekuatannya dan hanya menjadi simbol belaka,
Sementara kendali politik dan militer lebih banyak berada di tangan para wazir dan panglima perang. Pewarisnya, Al-Kahir, mencoba untuk mengendalikan situasi, tetapi ia juga tidak mampu membendung kemerosotan Abbasiyah yang semakin dalam. Pemerintahan Al-Muqtadir yang panjang tetapi lemah telah mempercepat proses disintegrasi kekhalifahan, yang pada akhirnya hanya menjadi bayangan dari kejayaan masa lalunya.